Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan bacakan sinyal-sinyal politik yang disampaikan oleh Puan Maharani terkait dengan nasibnya di Pilpres 2024. Apakah dia akan dicalonkan oleh ibunya ataukah ibunya lebih memilih calon yang lain ya. Paling tidak beliau Ibu Puan Maharani telah memberikan sinyal-sinyal politik. Seperti apa sinyal politik tersebut? Tentu sudah banyak kita menyaksikannya ya. Sejak dari HUT PDIP yang ke-50, bagaimana Ibu Megawati Soekarno Putri itu sangat menyanjung kepemimpinan perempuan. Beliau sangat memberikan kesempatan yang sangat lebar ya. Kalau ada kaum perempuan yang memiliki potensi, memiliki prestasi dan ingin menjadi pemimpin di negeri ini. Ya, bagaimana beliau menyanjung pemimpin perempuan. Beberapa waktu yang lalu, beliau juga datang ke Jawa Tengah dalam rangka menghadiri pelantikan salah seorang kader PDIP menjadi kalau tidak salah bupati ya, bupati di Provinsi Jawa Tengah. Artinya Ibu Ketua Umum Ibu Hajah Megawati memberikan sangat memberikan perhatian yang sangat luar biasa kepada kaum perempuan. Beliau ingin memberikan sinyal, memberikan pesan kepada kaum Hawa yang menjadi mayoritas, kaum Adam pada hari yang menjadi mayoritas pada pimpinan-pimpinan lembaga ya, bahwa perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk tampil di urusan-urusan publik. Ini saya kutip dari newsdetik.com dengan judul Puan, Insyaallah 2024 ada lagi presiden perempuan. Jakarta, Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani memberi semangat kader perempuan PDIP Lampung Selatan. Saat menemui kader PDIP tersebut, Puan menyebut 2024 presiden perempuan harus dengan perjuangan. Hal tersebut disampaikannya dalam acara Temu Kader Serikandi PDIP digelar di Gor Wei Handa, Kabupaten Lampung Selatan, Kamis 25 Oktober. Sekitar 8.000 kader perempuan PDIP yang hadir menyambut Puan dengan hangat. Meski acara berlangsung siang hari, namun mereka telah menantikan Puan sejak pagi. Saat Puan datang, banyak kader yang meneriakkan nama Puan dengan semarak. Puan pun berterima kasih atas sambutan meriah Serikandi PDIP. Partisipasi perempuan dibanding politik dinilai, partisipasi perempuan di bidang politik dinilai harus mendapat dukungan. Ini menunjukkan bahwa perempuan bisa, perempuan mampu, perempuan harus diberi kesempatan. Perempuan harus punya peluang. Perempuan bisa hebat, kata Puan dalam keterangannya. Namun mantan Menko PMK itu mengingatkan agar Serikandi PDIP untuk tidak melupakan kodratnya sebagai perempuan. Sekalipun memiliki eksistensi di luar rumah, kata Puan, perempuan tetap harus menjaga perannya sebagai ibu dan istri. Kalau kita diberi kesempatan, diberi peluang, juga diberi izin dari rumah, pasti kita bisa jadi perempuan-perempuan hebat. Sudah ada buktinya nyata, ucap Puan. Puan memberi contoh bagaimana Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang pernah menjadi presiden dan wakil presiden masih tetap menjalankan tugasnya sebagai ibu dan istri. Hal tersebut yang kemudian ia teladani dari sang ibunda sebagai wanita karir. Memang kerja-kerja kita itu kan 2 kali lipat dibandingkan laki-laki. Saya merasakan itu karena sudah kerja di luar pas pulang ke rumah harus tetap urusin rumah. Tetap harus ada makanan di meja makan. Kalau ada anak, ngurusin anak, tutur Puan. Walaupun saya sudah jadi ketua DPR, sama kalau ke rumah buka tudung saji. Saya cek ada makanan enggak, nasinya anget enggak, lanjutnya. Ketika anak-anaknya
masih sekolah, Puan pun tetap rajin mengecek keperluan mereka setelah pulang kerja, mulai dari seragam sampai pekerjaan rumah kedua anaknya. Tetap saya perhatikan anak saya sudah belajar atau belum. Malam sebelum anak-anak tidur, saya harus baca cerita untuk anak-anak, sebut Puan. Tak hanya sekedar membaca buku, Puan bahkan berkreasi mengarang cerita ketika anak-anaknya masih kecil. Cerita yang ia sampaikan banyak yang mengajarkan pesan moral. Intinya adalah bagaimana memberikan pesan moral pada anak-anak. Hidup jadi orang baik, berbakti pada orang tua, ucapnya. Puan juga mengungkap, walaupun ia tak pandai memasak, namun ia masih tetap bisa menyiapkan makanan untuk keluarganya manakala dibutuhkan. Saya nggak pintar masak, tapi ceplok telur bisalah, nasi goreng bisalah. Pernah anak saya bilang, "Mak, lapar." Saya tanya mau makan apa? Katanya ayam goreng. Ayam goreng saya bisalah. Ini penting. Kenapa? Karena masakan ibu itu akan diingat sepanjang masa, tutur Puan. Cucu Soekarno itu mengungkap dukungan dari keluarganya yang membuat ia bisa sampai pada titik saat ini. Puan pun memberi semangat kepada seluruh perempuan Indonesia, khususnya Sri Kandi PDIP agar berani mengejar cita-cita. Kalau satu perempuan punya cita-cita mendapat posisi dimanapun dia berada, berarti perempuan lain pun pasti bisa. Di Lampung sudah banyak bupati perempuan, kita juga punya banyak menteri perempuan. Sudah ada wakil presiden perempuan, ada presiden perempuan, katanya. Artinya, insya Allah 2024 akan ada lagi kepala daerah perempuan, menteri perempuan, presiden perempuan juga akan ada lagi insya Allah. Tapi semua itu harus dengan perjuangan imbuh Puan. Ya. Jadi para pemirsa dimanapun saja berada ya. Closing statement dari Puan yang mengatakan bahwa di 2024 nanti akan ada lagi kepala daerah perempuan, menteri perempuan, presiden perempuan. Nah, itu merupakan sinyalmen politik dari Puan Maharani kepada kader partai, khususnya bagi para kader partai PDI ya, dan umumnya adalah kepada seluruh Indonesia bahwa perempuan memiliki posisi yang sama, posisi yang setara dengan laki-laki. Yang membedakan laki-laki dan perempuan adalah gender, tidak dalam urusan-urusan publik misalnya. Itu menurut Puan Maharani. Tapi para pengamat mengartikan hal tersebut sebagai sinyalmen dari Puan Maharani yang dititipkan oleh Ibu Megawati bahwa ya mungkin secara jamak-jamaknya bagi orang awam ini adalah sebagai sinyal bahwa Ibu Puan lah yang akan maju sebagai calon presiden di 2024 melalui PDIP, bukan Ganjar Pranowo ya. Bukan Ganjar Pranowo. Kenapa? Ya, tentunya salah satu tujuan yang paling mendasar adalah untuk melanjutkan Untuk melanjutkan estafet kepemimpinan Bung Karno di Indonesia. Bahwa Indonesia Soekarno pernah memimpin Indonesia, bahkan dideklarasikan sebagai presiden seumur hidup melalui tap MPR pada awal-awal kemerdekaan dulu ya. Anaknya juga pernah menjadi presiden setelah Gus Dur ya, digantikan oleh Megawati, dan setelah Megawati sekarang ingin mencari penerusnya yaitu Ibu Puan Maharani, dan itu didukung oleh elit-elit politik di internal PD Perjuangan. Ini makanya kalau kita melihat kondisi ini mungkin kecil akankah PDIP atau dalam hal ini Ibu Megawati mengambil resiko untuk menjadikan Puan sebagai calon presiden, mengingat elektabilitas Puan Maharani itu masih kalah jauh dari capres-capres yang lain dari hasil survei, misalnya Ganjar Pranowo ya. Anggaplah di internal PDIP itu ada Ganjar Pranowo. Akankah PDIP mengambil resiko dengan memajukan Puan? Dan seberapa besar peluang Puan untuk memenangkan Pilpres 2024 yang akan datang? Ya, kita akan melihat nanti. Ya, sinyal yang lain adalah beberapa waktu yang lalu, jauh sebelum HUT
PDIP yang ke-50, kan Ibu Puan diutus oleh ibunya, dalam hal ini Ketua Umum, untuk bersilaturahmi atau bersafari ke ketua-ketua umum partai politik, khususnya ketua umum partai politik koalisi pemerintahan ya. Misalnya beliau berkunjung ke Surya Paloh, berkunjung juga ke Airlangga Hartarto, dan ke tokoh-tokoh politik lainnya. Ini memberikan pesan, ini sinyalmen bagi yang dimunculkan oleh Ibu Megawati, bahwa ada peluang ya, besar sekali peluangnya Puan untuk maju sebagai calon presiden. Dan sampai pada hari ini Puan tetap optimistis ya, tetap optimis akan maju sebagai calon presiden, dan berusaha ya melakukan berbagai upaya. Salah satunya adalah dengan turun langsung ke daerah-daerah untuk bertemu dengan konstituennya, untuk mendekatkan diri kepada rakyat agar mereka untuk meyakinkan rakyat untuk memilihnya sebagai calon presiden di 2024. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk mendapatkan informasi-informasi terupdate dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.